Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah dengan NIM 2105985, Prodi Manajemen MK. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban soal kajian ulang, yaitu skedul anggaran. Seperti yang sudah tertera pada layar, soalnya yaitu Minor Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk dua kuartal pertama di tahun ketiga. Pada bagian A, produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depannya adalah sebagai berikut. Semua penjualan adalah kredit atau piutang. Seperti yang tertera pada tabel, yaitu anggaran penjualan per unit kuartal pertama tahun kedua 40.000, kuartal kedua tahun kedua 60.000, kuartal ketiga tahun kedua 100.000, kuartal keempat tahun kedua 50.000, kuartal ketiga tahun pertama 70.000, kuartal kedua tahun ketiga 80.000. Pada bagian B, penjualan ditagih dengan pola berikut, yaitu 75% penjualan pada kuartal terjadi pada penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tak tertagih diabaikan. Pada bagian C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Pada bagian D, dibutuhkan 5 ton bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Pada bagian E, yaitu biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku akan dibayar dengan pola berikut, yaitu 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Baiklah, yang diminta pada soal kajian ulang yaitu susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Soal pertama, anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. Soal kedua, anggaran produksi. Soal ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Baiklah, jawabannya pada soal pertama, yaitu kita menyusun terlebih dahulu anggaran penjualan seperti yang telah tersusun pada tabel, yaitu total penjualan kita dapatkan dengan anggaran penjualan dikali dengan harga jual per unit. Kuartal pertama tahun kedua, yaitu anggaran penjualan 40.000 dikali dengan harga jual per unit $80, didapatkan total penjualannya $320.000. Begitu seterusnya sampai pada kuartal keempat tahun kedua, sehingga total penjualan didapatkan sebesar $2 juta, yaitu hasil penjumlahan dari $320.000 ditambah $480.000 ditambah $800.000 ditambah $400.000.
Setelah menyusun anggaran penjualan, kita dapat membuat skedul perkiraan penerimaan kas seperti yang sudah tersusun pada tabel pada layar, yaitu piutang usaha atau piutang usaha dengan saldo awal $65.000. Kita pada skedul perkiraan penerimaan kas ini berpedoman pada informasi bagian B pada soal, yaitu piutang usahanya $65.000 didapatkan sesuai dengan informasi pada soal. Pada penjualan kuartal pertama, pada penjualan kuartal diinfokan pada soal yaitu 75% penjualan diterima pada kuartal penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Sehingga pada penjualan kuartal pertama yaitu $320.000 dikali 75% untuk kuartal penjualannya sehingga didapatkan $240.000. Dan untuk kuartal berikutnya didapatkan penjualan yaitu $320.000 dikali $25.000 yaitu sebesar $80.000. Pada kuartal kedua juga sama, $480.000 dikali 75% didapatkan $360.000. Lalu pada kuartal selanjutnya didapatkan penjualan $480.000 dikali 25% $120.000. Lalu pada kuartal ketiga, yaitu sebesar $800.000 dikali 75% didapatkan $600.000. Lalu pada kuartal selanjutnya $800.000 dikali $25.000 didapatkan $200.000. Pada kuartal keempat, yaitu $400.000 dikali 75% yaitu didapatkan $300.000. Maka total penerimaan kas pada kuartal pertama yaitu sebesar $305.000 yaitu hasil penjumlahan dari $65.000 ditambah $240.000. Begitu seterusnya sampai pada kuartal keempat. Sehingga total penerimaan kas kuartal tahun kedua yaitu sebesar $1.965.000. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu setelah menyusun anggaran penjualan dalam unit, kita dapat menyusun anggaran produksi sebagai yang sudah dilihat pada tabel berikut. Yaitu anggaran penjualan per unitnya sesuai dengan soal nomor 1 tadi, kuartal pertama tahun kedua yaitu 40.000, kuartal kedua tahun kedua 60.000, kuartal ketiga tahun 2 100.000, kuartal keempat tahun 2 50.000. Sehingga total tahun kedua yaitu 250.000. Kuartal pertama tahun 3 770.000, kuartal kedua tahun 3 80.000. Lalu untuk persediaan akhir barang jadi sesuai dengan informasi pada soal, untuk persediaan akhir barang jadi didapatkan dengan cara 30% dikali dengan anggaran penjualan kuartal. Yaitu 40.000 dikali 30% didapatkan 18.000. Maka begitu seterusnya sampai pada kuartal pertama tahun ketiga. Lalu untuk kebutuhan total kebutuhan didapatkan dengan anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Yaitu pada kuartal pertama tahun kedua 40.000 ditambah 18.000 didapatkan 58.000. Kuartal kedua tahun kedua 60.000 ditambah 30.000 didapatkan 90.000. Pada kuartal ketiga yaitu 100.000 ditambah 15.000 didapatkan 115.000. Pada kuartal keempat yaitu 50.000 ditambah 21.000 didapatkan 71.000. Hingga total tahun kedua yaitu 250.000 ditambah 21.000 sehingga didapatkan 271.000. Pada kuartal pertama tahun ketiga yaitu 70.000 ditambah 24.000 didapatkan total kebutuhannya yaitu 94.000.
lalu dikurangi persediaan awal barang jadi, didapatkan dengan cara yaitu tertera pada informasi di soal untuk kuartal pertama tahun kedua yaitu sebesar 12.000. Sedangkan untuk kuartal kedua tahun kedua bisa kita dapatkan dari persediaan akhir barang jadi pada kuartal pertama tahun kedua. Begitu seterusnya sampai kepada kuartal pertama tahun ketiga. Untuk tahun kedua tetap 12.000 sesuai dengan yang tertera pada soal. Lalu produksi yang dibutuhkan kita dapatkan dengan cara mengurangi total kebutuhan dengan persediaan awal barang jadi. Sehingga pada kuartal pertama tahun kedua, yaitu 85.000 dikurang 12.000 dapatkan 46.000. Pada kuartal kedua tahun kedua, yaitu 90.000 dikurangi 18.000 didapatkan 72.000. Kuartal ketiga tahun kedua, yaitu 115.000 dikurangi 30.000 sama didapatkan hasilnya yaitu 85.000. Pada kuartal keempat tahun 2 yaitu 71.000 dikurangi 15.000 dapatkan 56.000. Pada tahun 2 yaitu 271.000 dikurangi 12.000 didapatkan 259.000. Pada kuartal pertama tahun ketiga yaitu 94.000 dikurangi 21.000 didapatkan hasilnya 73.000. Untuk keterangan pada soal nomor 2 ini juga ditambahkan yaitu 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya itu tuh untuk persediaan akhir barang jadi. Lalu 30% anggaran penjualan kuartal pertama tahun kedua itu untuk persediaan awal barang jadi. Lalu setelah menyusun schedule anggaran persediaan, kita berdasarkan anggaran produksi, kita dapat menyusun bahan baku yang perlu dibeli. Sesuai yang sudah tertera pada tabel, yaitu produksi yang diperlukan sudah kita dapatkan dari anggaran produksi, yaitu pada kuartal pertama tahun kedua 46.000, kuartal kedua tahun kedua 72.000, kuartal ketiga tahun 2 85.000, kuartal keempat tahun 2 56.000, kuartal kedua tahun kedua 259.000, kuartal pertama tahun ketiga 73.000. Lalu untuk kebutuhan produksi dengan cara yaitu produksi yang diperlukan dikali dengan bahan baku yang diperlukan per unit. Sesuai dengan informasi yang ada pada soal, bahan baku yang diperlukan per unit yaitu 55 pon. Sehingga kebutuhan produksi kuartal pertama tahun kedua yaitu 46.000 dikali dengan 5 pon didapatkan 230.000 dolar. Begitu seterusnya sampai pada kuartal pertama tahun ketiga. Lalu untuk persediaan awal bahan baku bisa kita dapatkan dengan cara kebutuhan produksi kuartal berikutnya dikali dengan 10%. Yaitu pada kuartal pertama tahun kedua 360.000 dikali dengan 10% didapatkan 36.000. Pada kuartal kedua tahun 2 yaitu 425.000 dikali 100% didapatkan 42.500. Pada kuartal ketiga yaitu 280.000 dikali 10% didapatkan 28.000. Pada kuartal keempat yaitu tetap 36.500. Begitupun pada tahun kedua. Lalu untuk total kebutuhan itu kita dapatkan dengan cara menambahkan kebutuhan produksi dengan persediaan awal bahan baku. Yaitu pada kuartal pertama tahun kedua 230.000 ditambah dengan 36.000 didapatkan 266.000. Begitu seterusnya sampai pada tahun kedua.
Lalu untuk persediaan bahan baku bisa kita hitung dengan cara kebutuhan produksi kuartal saat itu dikali dengan 10%. Yaitu pada kuartal pertama tahun kedua 230.000 dikali dengan 10%, kita dapatkan 23.000. Pada kuartal kedua tahun kedua yaitu 360.000 dikali 10%, kita dapatkan 36.000. Pada kuartal ketiga tahun 2 yaitu 425.000 dikalikan dengan 10% didapatkan 42.500. Pada kuartal keempat tahun 2 yaitu 280.000 dikali 10% didapatkan 28.000. Lalu pada tahun kedua tetap menjadi kembali pada kuartal pertama yaitu 23.000. Sehingga bahan baku yang akan dibeli kita dapatkan dengan cara total kebutuhan dikurangi dengan persediaan bahan baku. Yaitu pada kuartal pertama tahun kedua 266.000 dikurangi 23.000 didapatkan hasilnya yaitu 243.000. Begitu seterusnya sampai pada tahun kedua. Lalu untuk biaya bahan mentah yang akan dibeli dengan cara bahan baku yang akan dibeli dikalikan dengan daya bahan mentah per pon. Seperti informasi yang tertera pada soal, biaya bahan mentah per pon adalah sebesar 0,80 dolar. Sehingga pada kuartal pertama tahun kedua, biaya bahan mentah yang akan dibeli yaitu 243.000 dikali dengan 0,80 dolar, yaitu didapatkan 194.400 dolar. Lalu pada kuartal kedua tahun 2 yaitu 366.500 dolar dikali 0,80 dolar didapatkan 293.200 dolar. Pada kuartal ketiga tahun 2 yaitu 410.500 dolar dikali 0,80 dolar didapatkan 328.400 dolar. Pada kuartal keempat yaitu 288.500 dolar dikali 0,80 dolar didapatkan 230.800 dolar. Pada tahun 2 yaitu 1.808.500 dolar dikali dengan 0,80 dolar didapatkan 1.046.800 dolar. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, kita dapat membuat perkiraan pengeluaran kas seperti pada tabel berikut, yaitu utang usaha dengan saldo awalnya 81.500 yang kita dapatkan dari informasi yang tertera pada soal di atas tadi. Lalu pada pembelian seperti informasi pada soal yaitu pembelian dibayar 60% pada bulan pembelian dan 40% pada bulan berikutnya atau kuartal berikutnya. Sehingga pembelian kuartal pertama yaitu sebesar 194.400 dikali 60% didapatkan 116.640 dolar. Lalu pembayaran atas pembelian kuartal pertama berikut dibayarkan dengan 194.400 dolar dikali 40% yaitu 77.760 dolar. Pada kuartal kedua juga sama yaitu 293.200 dikali dengan 60% dibayarkan pada kuartal kedua yaitu 175.920. Lalu pembelian pada kuartal kedua berikutnya 293.200 dolar dikali 40% dibayarkan pada kuartal berikutnya yaitu sebesar 117.280 dolar. Lalu pembelian kuartal ketiga yaitu 328.400 dikali 60% sehingga dibayarkan pada kuartal ketiga itu sebesar 197.040 dolar.
Lalu pada kuartal berikutnya dibayarkan $328.400 dikali 40%, yaitu sebesar $131.360. Lalu pada kuartal keempat, yaitu sebesar 230.000 dikali 60%, yaitu sebesar 138.480. Lalu untuk total pengeluaran kasnya pada kuartal pertama tahun kedua, yaitu sebesar $198.140 didapatkan dari penjumlahan 81.000 ditambah 81.500 ditambah 16.640 dolar. Begitu seterusnya sampai pada kuartal keempat, sehingga total pengeluaran kas kuartal tahun 2 yaitu sebesar 1.035.980 dolar. Baiklah, sekian video presentasi soal kajian ulang mengenai skedul anggaran dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.